Hal termudah untuk mengurutkan film Marvel adalah dengan cara melihat tahun rilisnya. Tapi pada kenyataannya, beberapa film Marvel mempunyai alur maju mundur. So, ini adalah film Marvel yang secara urut berdasarkan kronologi. Ini dia. Cek. Oke, yang harus kalian tonton terlebih dahulu adalah Captain America The First Avenger yang rilis tahun 2011. Namun berlatar Perang Dunia II. Berawal dari pemuda bocil yang selalu gagal masuk tentara karena fisiknya yang kurang prima, kurus dan penyakitan, namun memiliki daya juang tinggi dan hati yang besar. Karena tekad Steve Rogers yang menggebu, kemudian direkrut untuk menjadi bagian dari eksperimen militer. Misi program ini adalah menciptakan prajurit super yang akan diturunkan ke medan perang, dijadikan maskot utama dalam meningkatkan semangat juang prajurit dalam melawan Nazi, Red Skull, dalam rencana jahat menguasai dunia. Voice how we do it. You ready? Nomor kedua adalah Captain Marvel yang rilis tahun 2019. Merupakan superhero wanita pertama di Marvel yang terjebak dalam peperangan ras antar galaksi, yaitu Skrulls dan Kree. Dalam invasinya ke bumi, berlatar tahun 95, bisa dilihat dari lagu rock klasik dan disco lainnya Nirvana. Paling terlihat sih dari komputer jadul dan mobil-mobil. Terus apa hubungannya dengan timeline MCU? Jadi Captain Marvel menjadi mata rantai terbentuknya atau asal-usul dari munculnya ide of Avenger, Infinity War, dan Endgame. Terdapat juga dimensi misteri Quantum Realm ala The Ant-Man and the Wasp. Vinci of our time. What do you say to that? Dan daftar ketiga ada Iron Man yang rilis tahun 2008. Berlatar tahun 2010. Di film ini Tony Stark alias Crazy Rich-nya Amerika punya bisnis UMKM ya di Amerika ya. UMKM teknologi yaitu Stark Industry. Tony dan krunya pergi ke Afghanistan untuk mempromosikan senjata canggih ciptaan Stark Industry. Tapi malah diculik oleh sekelompok pemberontak dan memaksanya untuk membuat senjata mematikan. Tapi alih-alih membuat senjata, dia malah mendesain armor super canggih untuk lolos dari penyekapan. Dan selanjutnya adalah Iron Man 2. Merupakan maraton dari film terdahulu. Dalam kisahnya, Tony Stark tak segan-segan muncul ke publik sebagai Iron Man, sehingga pemerintah ingin bekerja sama dengan Tony. Namun Tony menolak hingga akhirnya musuh bebuyutan Ivan Vanko meniru armornya dan bekerja sama dengan pihak militer dan menjadi konflik besar dalam film ini. Film selanjutnya adalah The Incredible Hulk, seorang karakter Bruce Banner yang menjadi korban malfungsi teknologi untuk membuat manusia super. Dan dia malah berubah menjadi monster, bukan monster sih, tapi apa ya? Ya udah monster aja hijau yang super kuat. Konon katanya superhero yang paling kuat di MCU. Sempat menjadi buronan dan menang melawan Abomination. Pelariannya ke idenya dicium Tony Stark dan memintanya untuk masuk dalam grup Avengers. Gitu. Daftar selanjutnya film yang harus kalian tonton adalah Thor. Di film ini lebih memperkenalkan siapa itu Thor, yaitu superhero yang asalnya dari negeri Asgard yang harus diusir turun ke bumi karena emosinya yang menggebu ya. Di akhir cerita, Thor mengendalikan palunya yang dibantu Jane Foster dan Dr. Selvig. Di beberapa superhero yang sudah rilis dan kini menggabungkannya di film Avengers yang diisi oleh Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, dan Hulk atas panggilan Nick Fury. Nah, sang musuh bebuyutan Thanos tidak mau mengotori tangannya untuk mengambil Tesseract dan menyuruh Loki untuk mengambilnya. Loki ini gagal mengambil dan Thanos berpesan dia akan kembali untuk merebut Tesseract itu. Dalam film Avengers. Film selanjutnya adalah Iron Man 3. Ada apa lagi dengan Crazy Rich ini? Belum lunas capeknya ya. Tony Stark ini harus menyelesaikan pertikaian dengan musuh masa lalu bernama Mandarin. By the way, si Mandarin ini adalah pencetus aksi teroris di balik pengeboman di Amerika yang membuat salah satu anggota Stark Industry tewas. Next lanjut The Thor The Dark World. Jadi ceritanya si Thanos lagi demen-demennya sama salah satu Infinity Gem, yaitu Aether ya,
sempat direbut oleh Malekith dan akan menembaknya ke kota Greenwich, namun digagalkan oleh Thor. Jadi Aether aman ya. Film selanjutnya adalah Captain America Winter Soldier. Agak rumit sih, tapi menurut pandangan saya ini tentara SHIELD terbagi menjadi dua, yaitu yang loyal bersama Fury dan Steve Black Widow, dan ada yang mendukung Hydra. Ditandai dengan munculnya hero baru si Falcon dan kegagalan Captain America menyadarkan Winter Soldier ini si empunya tentara SHIELD yang ternyata adalah teman baiknya dulu, Bucky Barnes. Oke, sekarang kita ke luar angkasa ya. Guardian of the Galaxy adalah timeline Marvel yang harus kalian tonton selanjutnya. Jadi superhero gerombolan ini diketuai oleh Peter Quill ya, yang sejatinya adalah manusia setengah alien. Ceritanya mau mencuri orbs, salah satu Infinity Gem yang diinginkan Thanos, tapi ketika dia menjualnya ke kolektor, si Ronan suruhan Thanos menghadangnya. Guardian the Galaxy 2, oke ya, karena tim Guardian sudah jadi hero dan mengeksplor alam semesta dalam menguak misteri asal-usul Peter Quill dan ayahnya. Tapi anehnya musuh lama Guardian malah jadi teman baik ya untuk menghadapi musuh baru. Seru banget sih. Next selanjutnya adalah Avengers Age of Ultron. Dalam sequel ini tidak ada hubungannya dengan Thanos karena konflik yang terjadi karena kesalahan Avengers sendiri ya menciptakan robot Ultron dalam memperebutkan batu permata yang dikejar Thanos juga sih. Di sini Avengers menambah pasukan seperti Rhodes, Falcon, Scarlet Witch, dan Vision. Namun Barton memutuskan pensiun dari Avengers. Yang jago mana itu? Aduh. Selanjutnya adalah Ant-Man. Jadi kalau kalian hobinya menyelinap dan sering nyolong mangga tetangga ya, kemungkinan besar ada tanda-tanda kalian tuh menjadi superhero. Pasalnya Scott Lang juga iseng-iseng mencuri benda di rumah Pak Hank Pym, malah masuk kriteria sebagai Ant-Man. Meskipun sebelumnya dia menjadi tahanan rumah dan kesulitan mencari pekerjaan. Salah satu superhero yang khas banget sih si Ant-Man ini. Good. Oke, di film ini benar ya kalau sudah ada campur tangan pemerintah itu malah jadi ribet. Karena unsur politik yang menggemaskan ketika Avengers terpecah menjadi dua dan saling tikam antara kubu Tony Stark, Iron Man yang mendukung sistem pemerintah, sedangkan Steve Rogers, Captain America yang kontra dengan pemerintah. Dengan sistem pengawasan terhadap Avengers, ada Avengers baru seperti Black Panther, Spider-Man, dan Ant-Man. Selanjutnya adalah Black Widow sebagai Natasha Romanoff yang dulu sebenarnya adalah mata-mata asal Rusia. Dalam film ini diceritakan secara penuh asal-muasal kehidupan Black Widow sebelum bergabung dengan Avengers dan menguak alasan penting kenapa dia harus memilih mengakhiri hidupnya di Avengers Endgame. Kalau aku ditanya superhero yang paling disuka, yaitu aku jawab Spider-Man ya, karena ini sudah mendarah daging sejak saya dilahirkan. Canda ya. Kebanyakan nganggur setelah Civil War, si Tom Holland alias Peter Parker dikasih kostum super canggih oleh perusahaan Tony Stark. Dia senang sekali karena sudah magang di tim Avengers dan memutuskan pulang kampung ke rumah Tante May sembari menunjukkan keahliannya melawan Vulture. Selanjutnya adalah Doctor Strange. Kalau aku bilang sih ini Strange juga strong ya, gokil banget karena dia itu universe banget, ngurusin keseimbangan alam semesta ya. Dia adalah dokter ahli syaraf yang mengalami kecelakaan tragis hingga tangannya mengalami luka, namun dia bodo amat lah. Bertemu dengan Ancient One untuk mempelajari masuk dimensi lain. Oke, dan selanjutnya adalah Black Panther. Don't judge by its cover patut diberikan kepada Wakanda. T'Challa sebagai pangeran negeri Wakanda di Afrika ya, nampak seperti negara miskin, namun setelah tahu di dalamnya itu ada teknologi canggih gitu ya. Peradaban canggih yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Konflik internal perebutan tahta yang diincar oleh Harry Killmonger sangat seru sekali. Selanjutnya adalah Thor Ragnarok. Kembali berkisah tentang perebutan kekuasaan ini sama dengan si Black Panther tadi ya, atas bangsa Asgard oleh Hela yang notabene masih
saudara dari Thor dan Loki. Hela punya kekuatan yang super lebih ngeri, jahat daripada keduanya. Tapi sebelum pertempuran epik itu disuguhkan perang gladiator antara Thor dan Hulk. Infinity War, perjuangan Thanos dalam memiliki 6 batu Infinity terlaksana dan menjadikan dirinya menjadi superpower untuk menghancurkan alam semesta. Tak berhenti di situ, para Avengers bersiap untuk menghentikan langkahnya. Namun pada ending scene, lewat lentikan jari Thanos, beberapa superhero tiba-tiba hilang seperti butiran debu. Lanjut ke Ant-Man and the Wasp. Ketika Ant-Man, Hope, Van Dyne, dan Hanks menghadapi musuh baru bernama Ghost yang dapat menghilang dan menebus sesuatu, tapi pada akhirnya bukanlah menjadi musuh beneran. Sementara kisah haru penjemputan Janet Van Dyne menurut saya ini paling mengesankan ya dari film ini. Sebenarnya saya berharap Scott dan Hope ini lebih mengedepankan romantis ya. Ternyata belum sih. Oke, dan selanjutnya adalah Venom. Kenapa kok saya masukkan Venom? Karena baru-baru ini Kevin Feige resmi menggabungkan Venom ke Marvel Cinematic Universe untuk menciptakan multiverse yang lebih gede lagi ya. Secara Venom itu menjadi karakter penjahat yang ikonik di Spider-Man. Ini adalah film The Endgame ya. Film ini adalah sequel terakhir dari Avengers, adalah misi balas dendam atas Thanos yang telah menghancurkan separuh kehidupan alam semesta. Para Avengers yang tersisa berkumpul untuk melawan kedikdayaan Thanos meskipun harus merelakan kehilangan Tony Stark alias Iron Man. Yang seru adalah twist yang tidak terduga sehingga kita bisa bilang, wah keren ya. Selain itu, Endgame ini menggeser Avatar yang punya James Cameron dari hasil pendapatan terbesar gitu ya. Oke, kembali lagi ke Spider-Man Far From Home. Peter Parker yang masih merindukan Tony Stark dan perjalanannya ke Eropa berlatar waktu setelah Hulk mengembalikan kondisi normal sejagat raya karena ulah Thanos di perang Avengers Endgame. Musuhnya adalah Mysterio. Gimana ya, dia tuh memanipulasi adanya serangan alien lewat visual effect melalui sebuah drone. Wow, seru banget ini. Keren gak kebayang sebelumnya sih, kayak apa ya, Spider-Man tuh kayak kena prank gitu. Oke, selanjutnya kita ke mini seri, tapi ini juga ada hubungannya dengan MCU. Bisa disaksikan di Disney Hotstar. Peristiwa yang terjadi adalah setelah Avengers, snap yang dilakukan Thanos nyatanya tidak merubah kehidupan ideal mereka berdua ya. Menjalani kehidupan berumah tangga dan dikaruniai anak kembar, dan mereka harus beradaptasi dengan tetangganya. Adanya sentuhan romantik klasik sih. Kejadian saat Loki mengambil Tesseract yang tercecer di film Avengers Endgame. Saat itu dia sedang ditahan oleh Thor dan kawan-kawan. Lewat teleportasi dia melarikan diri dan mengacaukan alur waktu di banyak semesta. Oke, selanjutnya adalah Falcon Winter Soldier. Ini juga mini seri dan masih kental sekali dengan Captain America. Sebelumnya akan menceritakan Bucky Barnes dan Sam ketika menjadi manusia normal dengan kehidupan yang biasa-biasa aja, bukan seorang superhero, lebih sering begadang dan ngopi kalian. Selanjutnya adalah kalian harus tonton Hawkeye. Ini gimana macamnya ya, Hawkeye. Juga daftar mini seri MCU yang seru buat kalian tonton. Jadi Clint Barton yang memutuskan untuk pensiun dari Avengers tentunya sangat akrab dengan Black Widow juga. Jadi ceritanya Clint Barton menemukan wanita yang ingin menjadi generasi penerusnya, yaitu Kate Bishop. Halo warga Cina, ini adalah Shang-Chi. Hubungannya sangat erat dengan film Iron Man, di mana Tony Stark dipaksa untuk membuat senjata canggih oleh organisasi kriminal yang dipimpin oleh ayahnya Shang-Chi, yaitu Mandarin. Nah, si Shang-Chi pastinya akan bermusuhan dengan ayahnya. Selanjutnya adalah Venom Let Be Carnage. Meraih kesuksesan di film yang pertama yaitu Venom.
dan masih gencar-gencarnya dia melawan pembunuh berantai yang kali ini adalah seorang Cletus Cassidy yang menjadi sarang alien Carnage. Meskipun tubuh Eddie sendiri itu masih kesulitan ya beradaptasi dengan alien Venom. Ada Eternals, ini mengambil latar belakang setelah Endgame. Eternals sendiri sebenarnya tidak membantu para Avengers melawan Thanos ya, karena peraturan mereka yang tidak diperkenankan ikut dalam urusan manusia. Oke, selanjutnya adalah Spider-Man No Way Home. Nah, ini kalian udah nonton belum sih? Karena masih hangat-hangatnya ya, jadi bener ya. Kalau fitnah itu hidupnya bisa saja kekal meskipun penyebar fitnah sudah tiada. Dan sepak terjang Peter Parker yang meluruskan atas fitnah Mysterio di masa lalu dan meminta Doctor Strange untuk membuat orang-orang lupa siapa jati diri Spider-Man. Tapi malah jadi kacau. Tonton deh, seru. Dan itulah beberapa timeline MCU yang sudah tayang, dan tentunya alurnya tidak selalu urut dengan tanggal rilisnya. Dan untuk di tahun 2022 ini kalian juga bisa nungguin Doctor Strange in the Multiverse Madness. Bisa lihat penjelasannya di sini di atas sini. Dan ada Black Panther, Wakanda Forever, Thor Love Thunder, dan Ant-Man the Wasp Quantumania. Ada lagi di tahun 2023 ada The Marvels dan The Guardian of the Galaxy. Jadi ini sabar dulu, nanti kita bareng-bareng lah. Terus gimana, sudah kasih info kayak gini, kalian mau subscribe atau tidak? Oke, thank you ya, terima kasih dan Marvelite.